Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Paulus Patika SPD. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat. Maka pembelajaran pada pagi hari ini, mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengawali dengan doa. Ayah serta saudara dan saudari, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih saudari yang sudah memimpin doa untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita semua berdiri dalam keadaan rapi dan menyanyikan lagu nasional. Agnes Maria Afila Kewa, Adiraya, Agatha Enggu Mawai Sisa Iman, Adiraya, Yohanes Gabriel Ora, Raya. Berarti hari ini semua hari ya? Ya. Supaya suasana pembelajaran kita pada pagi ini tetap fokus, tetap semangat, maka kita dengan ice breaking ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ayah akan mengulangi kembali materi sebelumnya tentang permainan bola voli, yakni teknik dasar servis. Dalam permainan bola voli ada beberapa teknik dasar yang perlu kita ketahui, perlu kita pelajari. Yang pertama, teknik dasar servis. Yang kedua, teknik dasar passing. Ada passing bawah dan juga ada passing atas. Yang ketiga, teknik dasar smash. Yang keempat, teknik dasar drop. Itu. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang keterampilan gerak teknik dasar passing bawah dan juga passing atas dalam permainan bola voli. Ada pertanyaan pemantik untuk adik-adik sekalian. Yang pertama, mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak permainan bola voli? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Erdi, silakan. Peserta didik perlu menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerakan permainan bola voli karena hal itu merupakan wujud nyata penguasaan kompetensi baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Melalui praktik, peserta didik belajar bagaimana bermain bola voli dengan benar, efektif, dan sportif sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani. Baik, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan untuk ini. Oke, kita lanjut yang berikut tentang tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan metode PBL. Ada beberapa poin tentang tujuan pembelajaran yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi
mengidentifikasi dan mendeskripsikan teknik dasar passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah yang benar dalam melakukan passing bawah dan juga passing atas serta manfaatnya dalam permainan bola voli. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan teknik passing bawah dan passing atas dengan benar dalam situasi permainan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis situasi permainan untuk menentukan kapan dan bagaimana menggunakan teknik passing bawah dan passing atas yang efektif, serta dapat memberikan umpan balik kepada teman mengenai teknik yang akan dilakukan. Untuk tujuan pembelajaran tadi yang kita sudah lihat bersama, maka ada pertanyaan lagi untuk adik-adik mereka. Kira-kira apa manfaat dari permainan bola voli? Apa yang manfaatnya? Ya, Sadika, silakan. Dapat membuat badan menjadi sehat. Ya, yang paling pertama manfaatnya adalah dapat membuat badan kita menjadi Sehat. sehat. Kita masuk ke materi inti kita tentang keterampilan dalam passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Passing, pengertian passing adalah gerakan dasar pemain untuk mengoper atau mengumpan bola kepada rekan satu tim dengan teknik tertentu sebagai langkah awal dalam menyusun pola serangan ke tim. Gerak passing bawah. Passing bawah merupakan salah satu teknik dasar yang digunakan untuk menahan atau mengoper bola baik dari lawan maupun dari teman. Terutama bola yang datang yang lebih keras atau lebih rendah. Kunci dari keberhasilan ini atau langkah-langkahnya adalah sikap tubuh yang stabil. Artinya bahwa ketika kita melakukan passing bawah, kedua lutut kita sedikit ditekuk dan badan sedikit dicondongkan ke depan. Yang kedua, posisi lengan kita harus lurus dan rapat sebagai bidang padu. Yang ketiga, perkenaan bola tepat pada pergelangan tangan bagian dalam. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Bisa ngerti adik-adik? Bisa. Langkah-langkah keterampilan gerak passing bawah dalam permainan bola voli. Yang pertama, posisi awal. Kedua kaki berdiri dibuka selebar bahu. Sikap tangan, ada sikap tangan dan lengan. Posisi kontak dengan bola. Tidak pada saat bola mendekat, dorong lengan ke atas menggunakan kekuatan dari kaki dan pinggul, bukan hanya lengan. Pastikan bola mengenai badan tengah, lengan bawah, dan arahkan bola ke target dengan gerakan yang lurus. Lanjut yang kedua tentang keterampilan gerak passing atas. Passing atas biasanya digunakan untuk mengoper bola ke arah yang terarah dan terukur. Biasanya untuk memberikan umpan kepada teman untuk melakukan serangan spike. Prinsip utamanya yang pertama, posisi badan siap dengan kedua kaki dibuka seimbang. Bisa ya? Yang kedua, jari-jari tangan membentuk mangkok yang terbuka. Artinya bahwa posisi dalam badan rileks dan kuat. Yang berikut, bola disentuh menggunakan ujung jari tangan, bukan telapak tangan. Itu ingat baik-baik. Yang keempat, gerakan mengikuti arah bola dengan dorongan pergelangan, lengan serta badan yang bersama. Selanjutnya, saya akan menyampaikan ada 3 asesmen yang perlu kita lakukan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, ada asesmen sikap, asesmen pengetahuan, dan asesmen keterampilan. Asesmen sikap, saya akan menilai kalian dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Asesmen pengetahuan artinya bahwa saya akan menilai kalian dalam melakukan tugas LKPD. Sedangkan asesmen keterampilan, saya akan menilai kalian di lapangan saat melakukan praktik keterampilan
keterampilan gerak passing bawah dan juga passing atas dalam permainan bola voli. Kita semua perhatikan contoh video di depan tentang keterampilan gerak passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Baik, kita sudah memperhatikan video secara seksama dan juga materi yang sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut berikut dengan mengerjakan TKPD. Saya akan membagikan lembar TKPD. Kemudian posisinya kita dalam bentuk kelompok. Membentukkan kelompok seperti minggu kemarin, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dalam bentuk kelompok ini, kerjakan soal dengan teman-teman dengan diskusi kelompok. Ya, jangan lupa tulis nama-nama kelompok yang ada di lembar LKPD ya. Ada yang kurang jelas, tolong tanyakan kepada saya. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit. Ya, bagaimana kelompok tadi? Ada yang mau ditanya? Tujuan melakukan passing bawah dalam passing atas dalam permainan bola voli. Kelompok mana yang bisa menjawab? Ya, kelompok 1 dari sentika mereka. Silakan. Silakan berdiri. Tujuannya? Tujuan utama passing bawah adalah untuk mengoper atau menahan bola rendah dari servis atau serangan lawan, sedangkan tujuan utama passing atas adalah untuk memberikan
dan selanjutnya di lapangan. Silakan dari ujung keluar satu persatu langsung ke lapangan. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sebelum kita memulai praktik kita tentang keterampilan gerak passing bawah dan juga passing bola voli, ayah tes konsentrasi. Ketika ayah bilang maju, kalian mundur. Ayah bilang ke kiri, kanan. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Maju. Mundur. Kiri. Maju. Kanan. Mundur. Kanan. Kiri. Kita melakukan gerakan yang pertama. Keterampilan gerak passing bawah dan juga passing atas tanpa bola. Ya, ikuti gerakan di depan. Pertama passing bawah dulu. Perhatikan. Lutut ditekuk. Atas, dapat. Atas, dapat. Bisa ya? Saya. Dengan arahan. Yang pertama, keterampilan gerak passing bawah dan passing atas berpasangan dan berkelompok. Prosedur pelaksanaannya, ingat prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, melakukan passing atas dua. Setelah bola posisi di atas dan bola jatuh ke bawah, kita menggunakan passing bawah. Dan seterusnya, bola naik ke atas, dan setelah bola turun kita menggunakan passing atas. Perhatikan contoh. Ya, ini. Bisa? Masing-masing tiga kali ya. Tiga kali bergantian. Setelah saudari ini langsung ke rufus habisnya dan seterusnya. Bisa lagi ya? Ya. Mulai dari sekarang. Tidak, masing-masing cepat. Tidak, masing-masing cepat. Tidak perlu masing-masing. Passing atas langsung ke passing bawah. Itu passing atas lagi. Ya, silakan. Ke bawah. Lagi. Ke bawah. Jangan berhenti, lanjut terus. Ya. Oke, gantian. Ke bawah. Ya, mantap. Berikut gantian. Serius ya. Gantian. Satu orang 3 kali. Beri waktu. Lanjut, terima kasih. Terus lagi, pas ada ya. Lagi. Mantap. Gantian. Awas tabrak itu. Masih jangan terlalu. Terus ke atas. Ya. Ya, langsung. Masih bawah. Oke, tangkap. Kamera ini jatuhnya. Kamera tuh. Lah, passing atas dulu nanti. Passing atas. Ya, passing bawah. Passing atas lagi. Yang berikut. Keterampilan gerak passing bawah dan juga passing atas diawali dengan melakukan maju, mundur, dan arah ke samping. Maka yang pertama prosedurnya melambungkan bola oleh teman di depan terhadap teman. Kalau posisi maju, maka berikan bola
agak ke depan. Kalau mundur, maka berikan bola agak ke belakang. Sedangkan ke samping kiri dan kanan, maka bola terarah ke samping kiri badan dan juga samping kanan badan. Bisa ya? Contoh, kita buang bola ke sini, arah depan, ya, arah belakang, belakang, belakang. Ya, berikut, arah samping kanan, samping kiri, ya. Bisa dilambungkan bola oleh teman yang ada di depan. Tiga kali. Ganti-gantian. Arah depan, ke samping. Lakukan dengan passing bawah. Bisa juga dengan passing atas. Kalian. Passing bawah dulu. Passing bawah dulu. Oke. Tiga kali. Mantap. Keterampilan gerak passing bawah dan passing atas secara langsung dalam formasi lingkaran. Jadi dalam bentuk lingkaran. Prosedurnya perhatikan baik. Yang pertama, diawali dengan melambungkan bola oleh teman yang berada di tengah lingkaran. Setelah melakukan passing, bergerak pindah dari tengah lingkaran, dari pinggir lingkaran ke tengah lingkaran. Kemudian dari tengah lingkaran ke pinggir lingkaran. Bisa paham ini? Ya. Maka dalam bentuk lingkaran, tentukan salah satu pemain lebih fokus lagi. Jangan main. Passing bawah dan juga passing atas bertiga dalam formasi garis lurus. Dalam kelompok itu tentukan 3 orang ada di tengah lingkaran. Tentukan 3 orang yang dulu dan semua berdiri ya sementara. Prosedurnya yang pertama, jangan duduk istirahat tetap dalam lingkaran. Dengar baik. Pemain 1 melakukan passing atas atau passing bawah ke pemain 2. Pemain 2 melakukan passing bawah passing atas ke pemain 3. Pemain 3 melakukan passing bawah ke passing atas ke pemain 1. Pemain 2 melakukan passing bawah ke pemain 1 yang diawali dengan berputar menghadap teman. Oke. Putar. Mantap. Ya, mantap. Fokus. Terakhir, keterampilan gerak passing bawah dan juga passing atas dengan permainan dimodifikasi ya. Ada permainan servis, passing, dan match dan juga block. Itu yang dimodifikasi. Tentukan pemain Anda masing-masing kelompok 6 orang di dalam lapangan. Ya. Terus dulu yang menang bola, yang kalah tempat. Kalian berdua menjadi dengar apa pada yang bikin ya. Ya, balik. Krisno, awas jaga kamera sini. Poin bertambah 2-0. Jangan terlalu kuat ya. Kelompoknya jangan terlalu kuat ya. Ya, main 3 kali. Ya, permainan dimenangkan oleh kelompok 2. Bersalaman dulu. Ulah.
Kamu nanti ya. Dari baris. Ya, terus. Misalnya. Tegak. Gerak. Perhatikan kita pendinginnya dulu ya. Tetap semangat ya. Yang ini. Perhatikan di sini. Dinginnya. Kaki. Kita tangan sampai ke atas. Ujung kaki. Bisa? Tarik nafas. Hitungan mulai. Tarik nafas lagi. Yang lagi. Oke, sekarang bola dari bawah. Lagi. Lagi. Gambar terus. Ya, balas. Ya, tangan. Baik, setelah pendinginan, saya akan berikan beberapa refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima pelajaran hari ini? Senang? Gembira. Ya. Tetap semangat ya. Dalam materi tadi ada beberapa yang materi tentang keterampilan gerak passing bawah dan juga passing atas. Semuanya merasa senang, bahagia dan gembira. Saya akan berikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa passing bawah itu sendiri merupakan salah satu teknik dasar yang digunakan untuk menahan bola baik dari teman maupun dari lawan, terutama bola yang datangnya lebih keras maupun lebih rendah. Kunci keberhasilan dari passing bawah yang pertama, sikap tubuh yang stabil. Artinya ketika kita melakukan passing bawah, kedua lutut sedikit ditekuk dan badan sedikit ditodongkan ke depan. Yang kedua, sikap lengan lurus dan kuat sebagai bidang pantul. Perkenaan bola tepat pada pergelangan tangan bagian dalam. Itu tentang passing bawah. Passing atas. Passing atas biasanya digunakan untuk mengoper bola dengan arah yang terarah dan juga terukur. Ya. Biasanya untuk memberikan umpan kepada teman untuk melakukan serangan baik. Kunci keberhasilan dari passing atas yang pertama, posisi badan siap dengan kedua kaki dibuka seimbang. Kemudian ujung jari tangan membentuk mangkok terbuka dalam keadaan rileks dan kuat. Yang ketiga, perkenaan bola tepat pada ujung jari tangan, bukan pada telapak tangan. Kedua jenis passing ini saling melengkapi. Passing bawah lebih dominan dalam posisi bertahan, sedangkan passing atas dominan dalam membangun suatu serangan. Untuk materi selanjutnya, itu kita akan melihat tentang keterampilan gerak men dalam permainan bola voli. Itu materi selanjutnya. Materi untuk hari ini tetap berakhir sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Ayah serta saudara dan saudari, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam PJOK. Semangat.